Petilasan Mbok Rondo Mori berada di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Mbok Rondo Mori dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di wilayah setempat. Lokasi petilasan yang ada di tengah-tengah persawahan membuat warga yang ingin berziarah harus berjalan kaki kurang lebih sejauh 400-an meter dari pemukiman warga melalui jalan setapak. Mereka yang datang ke petilasan ini tidak hanya sekedar berdoa, melainkan juga menjadi tujuan destinasi wisata religi serta untuk mengetahui sejarah tokoh Mbok Rondo Mori. Sebelum memasuki ke dalam petilasan terdapat sebuah papan kayu yang terpampang di atas pintu masuk bertuliskan aksara Jawa dan huruf balok tertulis nama Nyi Dewi Ulansari. Biasanya bagi warga masyarakat yang ingin berkunjung ke petilasan Mbok Rondo Mori terlebih dahulu diharuskan berwudu ataupun membasuh kaki menggunakan air yang sudah disediakan di samping petilasan. Selain itu ada pula pepacu ataupun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung, yakni bagi perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh masuk ke dalam petilasan. Mbok Rondo Mori merupakan sebuah nama julukan, sedangkan nama aslinya hingga kini masih dirahasiakan. Alasannya karena yang bersangkutan masih ada kaitannya dengan waliullah, serta hanya orang tertentu saja yang mengetahui nama aslinya. Alhasil, banyak masyarakat sekitar menyebut tokoh Mbok Rondo Mori sebagai sebutan nama mulai dari Dewi Namang Mulan, Dewi Wulansari hingga Indah Ris. Imron, tokoh masyarakat setempat menjelaskan, lokasi petilasan Mbok Rondo Mori dulunya digunakan untuk bertapa atau menyendiri. Mbok Rondo Mori memiliki kaitan erat dengan cikal bakal terbentuknya Desa Mori. Imron menuturkan, sosok Mbok Rondo Mori merupakan tokoh pada waktu zaman kerajaan Hindu-Buddha yang termasuk berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Bahkan berdasarkan cerita, ia merupakan keturunan waliullah seperti Sunan Bonang Tuban dan Sunan Giri Gresik. Bahkan sebagian masyarakat yang akan melakukan ziarah ke makam wali seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri selalu menyempatkan diri terlebih dahulu mengunjungi petilasan Mbok Rondo Mori. Petilasan Mbok Rondo Mori pertama kali ditemukan pada masa pemerintahan Desa Mori sebelumnya, hingga saat ini keturunan kepala desa ke-10. Kedatangan Mbok Rondo Mori sampai di Desa Mori untuk mensucikan diri dengan cara menyendiri atau bertapa. Petilasan Mbok Rondo Mori banyak dikunjungi banyak orang dan sering digunakan masyarakat sekitar dengan menjalankan ritual nyadran sebagai cara untuk nguri-nguri budaya leluhur agar tetap ingat dengan sejarah desa. Menurut Imron, sosok Mbok Rondo Mori merupakan perempuan yang sangat cantik rupawan dengan memakai pakaian Jawa pada masa kerajaan dan selalu mengenakan selendang berwarna hijau. Selain itu, menurut masyarakat terdahulu, selendang yang dikenakan oleh Mbok Rondo Mori memiliki keberkahan. Ya dulu petilasannya Mbok Rondo Mori karena bertapa di sini pada waktu itu. Kalau boleh tahu Mbok Rondo Mori ini ada kaitannya seperti apa Pak dengan di desa ini? Ya istilahnya sing buka Desa Mori iki. Danyange Desa Mori. Pertama kali sebelum ada gong liwang-liwungan. Masih seperti persawahan. Jadi masih banyak tanaman-tanaman yang besar dulu. Jadi dia tuh bertapa di sini. Lama bertapanya di sini. Oh, berarti kalau Mbok Rondo Mori itu dulunya juga termasuk tokoh ataupun penyebar agama Islam di wilayah sini gitu Pak? Atau ya memang tokoh pada waktu itu kan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi dia itu secara samar-samar dia itu bertapa di sini menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam. Karena dia juga masih keturunan waliullah. Ini kalau boleh tahu petilasan pertama kali diketahui mulai kapan Pak? Nah itu sejarahnya pada zaman Lurah Demang itu, zaman Lurah Demang. Kan sampai sekarang Mori sudah turun ke-10 kepala desanya itu. Tujuannya sendiri dalam sejarah Mbok Rondo Mori ke sini itu untuk bertapa atau mungkin mengasingkan diri atau bagaimana Pak? Memang pertamanya mengasingkan diri, akhirnya dia harus menemukan tempat yang sunyi dianggap aman, beliaunya bertapa di sini. Gitu. Untuk menyucikan diri. Kan. Dulunya kan kena fitnah. Gitu. Mbok Rondo sendiri apakah itu nama julukan atau aslinya bagaimana? Itu nama julukan, tapi nama aslinya itu banyak yang menyebutkan
Dewi Nawang Wulan, ada Dewi Wulansari, ada yang Indah sebenarnya itu sebenarnya salah, itu keliru besar. Namanya itu kita rahasiakan karena ada kaitannya dengan wali tua. Gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu tak yang tahu nama aslinya. Untuk petilasan ini sendiri sering dimanfaatkan oleh masyarakat seperti apa, Pak? Ya kadang-kadang nyadran kan itu. Namanya kebudayaan, masyarakat itu istilahnya nguri-nguri budaya luhur, emut marang yang sejarah desa Mori. Hingga kini banyak sebagian orang mengunjungi petilasan Mbok Rondo Mori. Mereka yang datang tidak hanya untuk berdoa, melainkan juga sebagai tujuan destinasi wisata religi, serta untuk mengetahui silsilah sejarah Mbok Rondo Mori. Edo Judi Aldian, JTV, Bojonegoro.